Untuk membahas lebih lanjut terkait operasi Zebra yang dimulai pada tanggal 17 November hingga 30 November mendatang, saat ini kita sudah terhubung bersama Wakasatlantas Polrestabes Palembang, Bapak Said Malik Ibrahim. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, izin. Baik, mungkin langsung saja Bapak untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, boleh dijelaskan terkait pelaksanaan operasi Zebra yang informasinya dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 30 November mendatang ini. Ya, benar sekali Bapak. Untuk pelaksanaan operasi Zebra Musi 2025 itu dilaksanakan tanggal 17 November sampai 30 November. Kami ucapkan terima kasih kepada Palembang TV atas dukungan dan kerjasama juga. Dalam hal ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan himbauan di titik-titik rawan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Kami mengajak juga kepada masyarakat khususnya Kota Palembang bersama-sama untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman. Baik, untuk melihat dari tahun-tahun sebelumnya Bapak ya, ini pasti ada fokus utama dari pelaksanaan operasi Zebra. Nah, untuk di 2025 ini operasi Zebranya fokus utamanya boleh dijelaskan juga Bapak? Iya, benar sekali Pak. Untuk fokus utama meliputi target operasi kami, khususnya di operasi Zebra tahun ini, yaitu kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Dalam hal ini bisa menyangkut seperti balap liar, kemudian ngebut-ngebutan. Kedua yaitu pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Karena cukup membahayakan dan sangat bisa terlihat oleh kasat mata. Ketiga yaitu pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu, misal 3 orang gitu, Bapak. Baik. Lanjut yaitu pengendara di bawah umur. Baik, selain pelanggaran-pelanggaran itu saja Pak, apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menjadi sasaran penindakan selama operasi Zebra tahun ini Pak? Betul-betul. Yang lainnya Bapak, untuk yang kasat mata, kayak memakai handphone pada saat mengemudikan motor maupun mobil, kemudian yang menggunakan knalpot berong, itu akan kami tilang di tempat, kami sita kendaraannya untuk penyelesaian pengambilan kendaraan nanti diproses di pengadilan. Baik, ini melihat adanya banyaknya pelanggaran juga di Kota Palembang, dan ini mungkin pemirsa Pal TV dan masyarakat Kota Palembang ingin tahu Pak, apakah ada titik-titik yang menjadi target operasi yang kerap juga menjadi daerah rawan pelanggaran lalu lintas? Betul, kita sampaikan untuk rawan titik-titik yaitu di Simpang Polda, karena salah satu persimpangan utama yang memiliki cukup arus tinggi, kemudian kebetulan untuk 4 arahnya menjadi rawan kendaraan. Kemudian untuk simpang RS Caritas juga menjadi salah satu titik macet mungkin di pagi hari dan sore hari karena jam pulang kerja maupun berangkat kerja. Baik, apakah di tempat yang rawan seperti balap liar, seperti kita lihat di Sudirman, maraknya anak-anak muda yang melakukan balap liar juga akan ditindak Pak di sana Pak? Benar-benar. Untuk di sekitaran Sudirman karena potensi balap liar pada tengah malam maupun sampai pada pagi hari pasti akan ditindak. Untuk patrolinya dan juga untuk lantas maupun dari Polres bergabung juga dari rekan-rekan Samapta akan menindak motor-motor yang diduga melakukan tindak balap liar. Baik, apakah dari kegiatan operasi Zebra tahun ini bisa menekan atau dalam arti mengurangi angka kecelakaan Pak? Lantaran menurut data angka kecelakaan di Palembang pada tahun 2024 lalu mencapai 833 kasus. Apakah aktivitas operasi Zebra ini juga bisa menekan angka kecelakaan di tahun 2025? Benar Bapak, untuk tujuan dilaksanakan operasi kita menekan angka pelanggaran maupun angka fatalitas kejadian laka lantas. Harapan kami bahwa adanya operasi ini guna menghimbau kembali untuk masyarakat dalam berkendara tertib di jalan. Minimal memakai helm, kemudian tidak ngebut-ngebut maupun balap liar. Baik, ini melihat fokus pelanggaran ini salah satunya melalui Electronic Traffic Law Enforcement Pak atau ETLE ya. Lalu seperti apa fungsi ETLE di Kota Palembang saat ini? Karena kita lihat juga di beberapa titik ETLE di Palembang terjadi kerusakan atau tidak berfungsi. Itu bagaimana Pak? Iya, benar Bapak. Untuk ETLE fungsinya kami melakukan tindakan tilang terhadap
kendaraan yang tidak memakai plat, tidak menggunakan sabuk pengaman pada mobil, dan tidak menggunakan helm, termasuk yang berbonyo 3. Karena untuk atlet sendiri hanya melakukan penindakan pelanggaran yang kasat mata. Untuk beberapa titik yang dalam hal ini masih perbaikan, kami usahakan tahun ini sudah diperbaiki. Demikian. Baik, artinya operasi zebra tahun ini memang melakukan dua cara Pak ya, antara etle dan juga tindakan tilang secara langsung gitu ya Pak? Untuk operasi zebra tahun ini menggunakan 3, yaitu preventif, preemptif, dan represif. Terkait represif, kita gunakan etle tilang elektronik maupun tilang manual. Kami fokus di tilang elektroniknya karena untuk tilang manual sendiri, untuk sasarannya yaitu balap liar tadi. Baik, ini apa tindakan yang akan diberikan Pak kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas? Iya benar Pak, untuk masyarakat yang kebetulan atau melanggar lalu lintas, kami himbau, kami tegur, kami berikan himbauan terkait apa-apa yang mereka langgar dan apa-apa yang harus mereka penuhi. Terkait untuk tilang manual dan juga tilang elektronik, kami sampaikan kepada masyarakat bahwasannya hal-hal yang sifatnya udah seperti pengulangan sekali, 2 kali itu akan ditindak langsung. Baik, sebelum kita beralih ke closing statement, Pak, ini pengen nanya juga seberapa besar efektivitas kegiatan operasi zebra? Melihat juga tahun-tahun lalu, apakah operasi zebra juga untuk mengedukasi masyarakat agar taat lalu lintas dan taat pajak? Betul Pak, cukup efektif, sangat efektif karena dalam operasi ini sekalian kita mengimbau, kita juga memberikan teguran terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Harapannya dalam akhir tahun ini jumlah pelanggaran maupun jumlah laka lantas dapat menurun, demikian. Baik, mungkin terakhir Pak untuk himbauan kepada masyarakat Kota Palembang dan pemirsa PAL TV yang lagi nonton di rumah dengan adanya kegiatan operasi zebra di tahun 2025 ini. Terima kasih kepada PAL TV yang juga sama-sama dan membantu menyebarkan informasi. Untuk masyarakat, khususnya Kota Palembang, kami himbau, kami ajak sama-sama untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman. Tertib bukan menghindari sanksi, tetapi menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Baik, terima kasih Bapak Said Malik Ibrahim selaku Wakasat Lantas Polrestabes Palembang atas himbauannya kepada masyarakat dan penonton PAL TV. Kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak.